Enggak lah, nggak ada paksaan. Semuanya juga apa namanya kooperatif kok. Tentu soal penjemputan paksa secara aturan hukum itu dimungkinkan. Kecewanya di mana? Ya kan? Toh juga di sini bisa kooperatif kok. Selebgram Lisa Mariana akhirnya diizinkan pulang setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kabar tidak ditahannya Lisa dibenarkan oleh kuasa hukumnya, John Boy Nababan, jika selama menjalani pemeriksaan Lisa bersikap kooperatif. Senada dengan kuasa hukumnya, Lisa juga mengabarkan jika dirinya baik-baik saja selama menjalani pemeriksaan. Hal itu disampaikan Lisa melalui unggahannya di media sosial pribadinya. Terima kasih Polda Cyber Bandung untuk pelayanan yang juara presisi, tulis Lisa dalam captionnya saat mengunggah foto dirinya di depan kantor Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Lisa Mariana sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terkait penyebaran video-video syur. Lisa juga disebut-sebut 2 kali mangkir, hingga akhirnya dijemput paksa oleh penyidik Polda Jawa Barat. Namun, kabar penjemputan paksa Lisa Mariana dibantah langsung oleh kuasa hukumnya, John Boy Nababan. Good morning guys, aku baik-baik aja ya. Oke, terima kasih atas doanya, terima kasih. Pokoknya aku baik-baik aja, aku nggak kenapa-napa kok. Jadi posisinya itu mengantarkan surat untuk penetapan tersangka beserta SPDP dan pemanggilan untuk dimintain keterangannya. Nah, momennya itu emang pas bisa pagi itu dan Lisanya juga bisa. Dan di situ kita berkomunikasi, Lisa maupun dari penyidik, dia bilang Lisa berangkat ke Bandung untuk dimintain keterangannya. Dia bilang abang bisa nyusul, kebetulan karena saya baru bangun itu jam 11. Terus saya bilang oke, saya nyusul ke Bandung. Akhirnya saya ke Bandung. Enggak lah, nggak ada paksaan. Semuanya juga apa namanya kooperatif kok. Jadi dari penyidik Cyber Bandung datang dengan baik-baik juga. Terus menunjukkan surat penetapan tersangka SPDP ya, bahwa untuk dimintain keterangan selanjutnya karena mangkir pas tanggal 28. Jadi emang pada tanggal 28 itu seharusnya kami hadir. Karena kan sebelumnya itu tanggal 18 kami hadir, mau dikonfrontir ternyata ex-manajernya itu tidak hadir. Tanggal 28 yang seharusnya hari Sabtu itu kami hadir, tidak hadir karena Lisa posisinya sedang sakit waktu itu. Jadi sedang sakit. Saya konfirmasi ke penyidik, cuman kita tidak memberikan alasan yang tepat. Jadi akhirnya penyidik dari Cyber Bandung lah yang mengantar surat langsung untuk penetapan tersangka tersebut. Jadi nggak ada unsur paksa sampai dipaksa digeret itu ya, beritanya terlalu serem lah. Jadi kan terkesan kayaknya polisi ini nakut-nakutin ini masyarakat Indonesia ini gitu loh. Karena gini, semua bukti-bukti ataupun keterangan dari beberapa saksi ya kan itu masih perlu diuji. Meskipun sudah ditetapkan tersangka, ini kan masih ada pengembangan lagi. Bicara undang-undang ITE kan yang mentransmisikan nih. Kan awal permulaan masalah ini kan yang ditemukan dari website luar negeri nih yang berbayar tersebut. Nah itu mungkin polisi masih mengembangkan siapa yang mentransmisikan awal gitu. Kalau misalnya permasalahan Lisa di video tersebut, dia kan tidak pernah nggak kooperatif bahwa dibilang itu bukan dia. Dia mengakui ya bahwa itu dia yang ada di video tersebut gitu. Dan dia juga bilang bahwa dia dalam keadaan tidak sadar. Itu dari keterangan Lisa sendiri. Jadi pada saat udah selesai pemeriksaan jam 5 subuh tersebut, sebenarnya selesai itu kan jam 5. Cuman karena kita tanggung pulangnya gelap-gelap, ya udah kita akhirnya nunggu pagi nih, jam 7 pagi baru pulang. Di situ dibilang, "Oh Bang, udah selesai penyidikannya, dimintain keterangannya.
sudah bisa pulang, tinggal menandatangani berkas-berkas. Dan kita berterima kasih juga bahwa polisi bisa lebih jeli untuk masalah perkara ini. Tidak ditahannya Lisa Mariana mendapat tanggapan dari kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar. Kuasa hukum Ridwan Kamil itu kecewa atas keputusan penyidik Polda Jawa Barat yang tidak melakukan penahanan terhadap Lisa. Menurutnya, secara subjektif, Lisa sudah seharusnya dilakukan penahanan, mengingat pasal yang disangkakannya di atas 5 tahun penjara. Dengan dilakukannya penahanan, penyidik akan lebih mudah mengembangkan kasusnya, sebab yang dikhawatirkan Lisa akan kembali mangkir saat dilakukan pemanggilan. Namun pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil mendapat tanggapan tegas dari kuasa hukum Lisa Mariana yang menurutnya Lisa sangat kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Jadi tidak benarkan jika ada yang mengatakan Lisa 2 kali mangkir. Menurut John Boy, ketidakhadiran Lisa pada saat pemanggilan kedua murni karena kliennya sedang sakit. Dan seperti inilah perbedaan pandangan mengenai status hukum Lisa Mariana yang kemarin diizinkan pulang oleh penyidik Polda Jawa Barat. Soal penahanan sekali lagi itu menjadi kewenangan penyidik Polda Jabar, karena kan syarat penahanan itu ada 2. Satu, syarat subjektivitas, tergantung apakah penilaian dari pihak penyidik, apakah melarikan diri, apakah menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Dan satu lagi pasalnya, syarat objektivitasnya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Memang ini sebetulnya ancaman hukumannya karena melanggar undang-undang pornografi itu di atas 5 tahun. Sudah memenuhi sebetulnya persyaratan untuk ditahan. Tapi kenapa nggak ditahan? Itu biarlah menjadi kewenangan penyidik Polda Jawa Barat untuk itu. Jadi silakan ditanya Polda Jawa Barat, kira-kira kenapa nggak ditahan gitu loh. Saya secara pribadi harusnya ditahan gitu loh. Sudah tepat, sangat tepat sekali karena sesuai prosedural kan gitu. Jadi nggak salah Polda Jawa Barat untuk menjemput paksa, itu kewenangan mereka gitu. Dan itu juga diatur dalam KUHP kok. Dan mereka punya COP yang memang sudah ada. Kecewanya di mana? Ya kan, toh juga di sini Lisa kooperatif kok menjalanin dari awal pemeriksaan ini. Adapun misalnya mangkirnya itu ya cuman pas hari kemarin aja gitu. Jadi ada beberapa emang mangkir. Kan setiap kita misalnya berhalangan hadir kan harus menjadi alasan yang tepat dengan bukti-bukti yang ada nih. Emang secara lisan kita sampaikan itu tidak, emang itu salah, tidak sesuai prosedural gitu, yang nggak masuk akal jadinya. Hanya itu saja. Jadi ya sebahaya apa dia harus dipaksakan dengan dia harus ditahan, atau toh juga kan dia kooperatif kok, ya kan. Terus dia juga tidak pernah membahas lagi dengan hal-hal yang keburukan dia menata untuk yang lebih baik sekarang. Jadi dan dia juga mengikuti proses-proses yang berjalan gitu. Jadi ya buat apa gitu, kecewanya di mana gitu. Ramainya pemberitaan mengenai penjemputan Lisa Mariana setelah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Jawa Barat mendapat bantahan dari kuasa hukum Lisa. Menurutnya, Lisa hanya sekali mangkir dan kehadiran Lisa di Polda Jawa Barat bukan karena dilakukan penjemputan paksa. Lantas, seperti apa proses hukum Lisa Mariana dalam kasus dugaan video syur yang viral di media sosial untuk kedepannya? Satu, jadi itu mungkin ada kekeliruan bahwa 1 kali yang mangkir kita tidak hadir gitu. Makanya kan kalau di media kan agak serem ya kan, jemput paksa ya kan, inilah apa, adalah tidak seseram itu kok polisi Indonesia kok. Semua kooperatif dengan baik sesuai prosedural yang ada dan berjalan dengan baik. Nah, kita tinggal menunggu nanti akan dimintain keterangan selanjutnya kan, mungkin nanti kan masih ada yang perlu diperiksa mungkin kan dalam hal perkara ini. Jadi kita tinggal menunggu nanti berita selanjutnya, itu aja sih. Jadi nggak ada wajib lapor atau apa, yang jelas
lebih kooperatif ke depan. Jadi kalau pada saat emang ada pemanggilan atau apa lebih harus bisa tepat hadir, itu aja sih. Ya, jadi selanjutnya kita tunggu konfirmasi dari Polda Cyber Bandung sendiri gitu. Nanti akan ada pemanggilan seperti apa lagi, karena kan mungkin Polda masih mengembangkan untuk perkara ini gitu. Masih menguji semua dari hal keterangan dari ex manajernya ini, terus Lisa sendiri beserta bukti-bukti yang diberikan nih dari ex manajernya maupun Lisa sendiri. Jadi itulah masih perlu diuji, masih perlu dikembangkan arahnya nih kemana, siapa yang mendapat keuntungan, siapa yang mentransmisikan untuk masalah video porno tersebut ini gitu. Lisa Mariana tidak hanya tersandung kasus hukum di Polda Jawa Barat, tetapi juga di Bareskrim Polri. Bahkan, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana sudah beberapa waktu yang lalu ditetapkan menjadi tersangka. Namun sampai dengan saat ini, kasus tersebut seperti jalan di tempat. Lantas, apa kata kuasa hukum Ridwan Kamil saat disinggung mengenai kabar terbaru mengenai kasus Lisa Mariana di Bareskrim Polri? Di Mabes Polri itu kasusnya sekarang itu masih, kalau tidak salah masih B19. Artinya berkas masih dibalik oleh kejaksaan, diberikan catatan lah penilaian kepada pihak penyidik Bareskrim untuk segera dipenuhin. Nah, sampai saat ini masih berlangsung terkait dengan mungkin ada beberapa catatan penelitian dari pihak kejaksaan yang saya kira sudah dilaksanakan oleh pihak Bareskrim. Ya tentu nanti pihak Bareskrim menyampaikan kembali kepada pihak kejaksaan. Kita tunggu aja. Yang pasti kasus ini ya menurut saya pasti akan sampai bermuara ke pengadilan lah. Nah, kalau datang berarti kan ada hal-hal yang perlu digali dari Lisa Mariana terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh kejaksaan, pihak kejaksaan. Nah tentu ya karena sudah ada berarti tinggal nanti pihak penyidik Bareskrim akan menyampaikan kembali hasil penggalian dari penelitian yang sudah disampaikan oleh kejaksaan tadi gitu loh. Kira-kira apa saja yang sudah mereka lakukan akan disampaikan kepada kejaksaan. Ya kalau kejaksaan menyampaikan sudah cukup, ya barangkali nanti pihak kejaksaan akan menyampaikan sudah P21 gitu loh. Nanti ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan gitu. Saya mendengar pasalnya itu ada 3. Pasal 27A Undang-Undang ITE, kemudian pasal 311 dan pasal 310. Dan ini sudah rule of the game lah, artinya sudah sesuai dengan aturan yang memang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun. Memang tidak bisa ditahan karena syarat objeknya seperti itu. Jadi kembali lagi kita lihat aja nanti seperti apa bermuaranya di pengadilan. Lisa Mariana tidak hanya berurusan dengan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, tetapi juga di KPK. Nama Lisa dan Ridwan Kamil kembali bergema usai mantan Gubernur Jawa Barat itu hadir untuk melakukan klarifikasi atas dugaan kasus korupsi Bank BJB. Namun yang menarik, Ridwan Kamil mengakui jika dirinya memberikan sejumlah uang pada Lisa Mariana, namun uang yang diberikan pada mantan model majalah Dewasa itu adalah uang pribadi, bukan uang anggaran Bank BJB, seperti yang ramai dituduhkan. Lantas, apa kata kuasa hukum Ridwan Kamil mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan Lisa terhadap Ridwan Kamil, sebagaimana diakui oleh Ridwan Kamil sendiri? Supaya jelas, supaya tidak melanggar kode etik juga, saya ingin menyampaikan klarifikasi satu hal. Pertama, bahwa kami ini adalah pengacara yang ditunjuk Pak RK untuk menangani kasus di Bareskrim sama di Pengadilan Negeri Bandung. Gitu ya. Jadi segala sesuatu pernyataan Pak RK yang ada di KPK itu menyangkut materi penyidikan di KPK sendiri. Jadi kami tidak, mohon maaf, kami tidak merespon itu karena demi menjaga kode etik lah. Karena kan nggak bagus juga kami mengomentari sesuatu
hasil penyidikan yang ada di KPK, sementara kami bukan lawyer yang menanganin yang ada di KPK. Jadi mohon pengertian teman-teman juga gitu loh. Kira-kira gitu. Karena itu udah menyangkut materi penyidikan di KPK, menyangkut aliran dana. Kan gitu ya, aliran dana sejauh mana yaitu sudah ranah dari penyidikan KPK. Kami mohon maaf tidak bisa merespon terlalu jauh gitu. Karena saya tidak tidak mengetahui, maka semua yang pernah rame itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti yang disita mobil Mercy sama motor gimana? Itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. berapa banyak? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Itu kabel pemerasan, Mas, dan itu uang pribadi. Dana pribadi semuanya, Mas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.